Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel KUA Jurai yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk mendengarkan tayangan Palantas Kinah sebagai bentuk program inovasi kami di KUA Jurai yang dilahirkan di masa pandemi. Baik, kali ini telah hadir narasumber kita Buya Agus Timal sebagai JFU Kepenyuluhan di KUA Jurai. Juga di sebelah kanan kita yang terhormat Bapak Kepala KUA, Bapak Betriadi SAI, dan di sebelah kanan saya Bapak Tengku Iskandar. Baik Bapak dan Ibu para pemirsa, sebagai orang tua tentu kita memiliki aset yang sangat berharga, yaitu anak. Anak adalah sebuah investasi yang luar biasa ketika kita orang tua mampu memperhatikan pendidikannya. Nah, tema kita hari ini adalah mempersiapkan generasi yang berkualitas. Lalu seperti apa dan bagaimana upaya kita selaku orang tua untuk mempersiapkan generasi kita agar berkualitas? Kita dengarkan paparan Buya Agus Timal. Silakan Buya dipaparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur, kita ucapkan kepada Allah salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Baik para pemirsa channel KUA Jurai yang kami hormati, pada kesempatan ini kita akan mencoba memberikan sebuah judul mempersiapkan generasi yang berkualitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperingatkan kepada kita selaku hambanya di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afwa 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakangannya keturunan-keturunan yang lemah. Falyattaqullaha, maka bertakwalah kamu kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah kamu mengucapkan tutur kata yang baik. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari surat An-Nisa ayat yang ke-9 ini dapat kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan suatu peringatan kepada kita selaku hamba Allah. Bagi kita selaku orang tua, ibu dan bapak, hendaklah memiliki rasa khawatir terhadap generasi-generasinya. Sebab kenapa? Kalau seandainya generasinya itu tidak menjadi generasi yang lebih baik, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti ia akan menjadi tanggungnya adalah kedua orang tua kita. Jadi baik dan buruk itu terletak kepada kedua orang tuanya. Kemudian sebaliknya, kalau seandainya anak tadi melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak bisa menyalahkan anak kita itu sendiri. Sebab kenapa? Nabi kita Muhammad SAW sudah bersabda, "Kullu mauludin ila yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi." Setiap anak yang lahir itu adalah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Maka ibu dan bapaknya lah yang menjadikan anak tadi beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan beragama Majusi. Maka untuk itu kami mengimbau dan mengajak kepada seluruh kedua orang tua, hendaklah kita menjadikan uswatun hasanah di dalam kita berumah tangga. Tujuannya apa? Kalau seandainya anak tadi kita didik dengan baik sehingga anak tadi menjadikan generasi yang berkualitas, maka insya Allah anak tadi dapat membimbing diri kita, dapat membantu dan menolong diri kita sendiri.
Dan kalau seandainya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anak tadi akan langsung mendoakan kedua ibu dan bapak dengan membaca sebuah doa, Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka untuk itu, dengan tema yang pendek ini dapatlah kita simpulkan, kalau seandainya kita selaku orang tua ingin menjadikan generasi kita yang berkualitas, yang pertama sekali hendaklah kita betul-betul memberikan pendidikan, memberikan pemahaman dengan sebaik-baiknya kepada sang anak kita itu. Sebab kenapa? Itulah idaman kita terhadap anak kita. Kalau seandainya kita sudah dipanggil oleh Allah, lalu kita dapat doa daripada anak kita itu sendiri. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Agustimal, Pak KUA dan Pak Tengku. Tadi kita dengarkan paparan singkat dari Buya Agustimal. Ketika kita mendambakan seorang anak yang menjadi berkualitas baik, tidak lepas dari keteladanan yang baik harus dicontohkan oleh kita seorang rumah tangga. Nah, kita ke Pak KUA dulu. Barangkali kiatnya seperti apa Pak, agar kita bisa mempersiapkan generasi yang berkualitas Pak? Terima kasih Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Para pemirsa, seperti yang disampaikan oleh Pak Buya kita tadi, bahwa tanggung jawab orang tuanya lah kita menjadikan generasi muda kita atau anak-anak keturunan kita sebagai anak-anak atau generasi yang berkualitas. Namun di samping itu, sebenarnya ketika ingin kita menjadikan generasi yang berkualitas, maka sebaiknya memang diawali dengan mencari pasangan berkualitas. Pasangan berkualitas Pak ya? Pasangan yang berkualitas. Ini mempersiapkan generasi yang berkualitas itu dimulai dengan mencari jodoh sesuai dengan tuntutan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya melalui syariat. Sama seperti kita melaksanakan sholat, kalau kita ingin melaksanakan sholat yang berkualitas, maka tentu wudhunya harus sempurna. Jadi dimulai dengan proses pencarian pasangan yang baik, proses akad nikah yang baik, kemudian berumah tangga yang baik. Insya Allah semuanya akan melahirkan generasi yang baik, generasi yang berkualitas. Nah, ini sangat penting. Makanya wajar kalau di dalam banyak hadis kan, Rasulullah sangat mementingkan bagaimana kita menjaga kemurnian niat. Karena ada orang yang nikah itu tidak jelas niatnya mau apa, tidak ada visinya. Ketika sudah dipilih pasangan yang baik, akad nikah yang baik, prosesnya baik, maka harus ada visi berkeluarga. Visi dan misinya jelas. Tahun pertama begini, anaknya nanti kalau sudah besar sekolahkan kemana, kalau diniatkan jadi hafiz Quran bagaimana langkahnya. Dalam rangka itu juga ya, mungkin kelalaian kita selama ini, kita tidak punya visi depan, planning yang jelas ya? Planning yang jelas dalam rumah tangga. Kalau kantor itu punya raker kan, mungkin suami istri itu juga perlu raker. Pak. Jadi tidak ada kantor Pak ya. Jadi pemerintah tidak hanya kantor yang perlu raker. Jadi keluarga, kalau suami istri dan anak kalau bisa bermusyawarah Pak ya. Sekali berapa kek atau sekali sebulan. Karena anak itu kan beda-beda potensinya. Iya. Ini potensinya begini, kalau ini yang pendiam, kalau ini yang aktif. Semuanya kan itu potensial. Diarahkan. Kalau seharusnya begitu keluar membangun keluarga. Diawali dengan niat yang baik, proses yang baik, pasangan yang baik, kemudian disusun program kerja, visi misi yang baik, kemudian dididik seperti yang dikatakan oleh Pak Musliman tadi, dididik dengan perkataan yang baik, pendidikan yang baik. Saya kira itu tambahannya mungkin. Terima kasih Pak KUA. Kita ke Pak Tengku. Silakan Pak Tengku. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gustimal dan Pak KUA. Barangkali Pak Tengku juga punya kiat yang lebih baik barangkali atau menambahkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana disampaikan oleh dia dan Pak KUA anak generasi yang terbaik, saya ingin menambahkan yang harus kita tanamkan diri kita samping kita beberapa adalah anak adalah amanah. Oh, anak dalam mana Pak? Jadi sejauh mana seorang orang tua menjadikan anak itu amanah yang harus dia Pertanggungjawabkan. Jadi kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in, ya, setiap kita punya tanggung jawab, dan bertanggung jawabkan itu tidak hanya di Tapi di akhirat. akhirat. Dan berikutnya, yang kadang-kadang orang tua berharap anak baik, tapi tidak pernah berdoa. Ya, didoakan. Didoakan. Ditambah dengan doa ya. Doa. Iya, iya. Jadi doa Didoakan, pertama ya. sebelum nikah, Iya. doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan berikan keturunan yang baik yang akan menjadi pemimpin yang baik, pemimpin orang bertakwa kepada Allah. Yang terakhir ada bagaimana anak ini dia sepakat. Dia ada punya keyakinan yang baik. Ketika dia punya keyakinan yang baik, dia akan melihat juga perilaku yang baik. Kemudian dia akan menjadi Generasi yang baik. generasi yang baik kalau dia dapat pendidikan yang baik. Dan benda itu yang penting. Setiap orang tua titip doa, setiap doa untuk kebaikan anak. Oke, terima kasih Pak Tengku. Para pemirsa dan para kawan-kawan di studio, Pak KUA dan Buya Agustimal tadi sudah berbicara panjang lebar seperti apa dan bagaimana upaya sebagai orang tua agar bisa mempersiapkan anak sebagai masa depan bangsa. Harapan kita selaku orang tua agar mereka berkualitas tadi sudah dipaparkan dengan cukup jelas. Mudah-mudahan Bapak dan para pemirsa bisa memahami dan memanfaatkannya apa yang telah dipaparkan tadi. Jangan lupa tonton kami pada tayangan berikutnya. Palantas Sakinah ini adalah sebuah program yang kami rancang untuk kami tayangkan. Ini insya Allah tayang kami setiap Kamis dan Senin di setiap minggunya. Artinya kami tayang setiap 2 kali dalam seminggu. Banyak maaf, mudah-mudahan berkenan bagi Bapak dan Ibu, para sahabat channel KUA Jurai. Lain waktu kita bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.